Sejak Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengeluarkan kebijakan buyback saham tanpa rapat umum pemegang saham pada tanggal 18 Maret 2025 yang lalu, yang merupakan stimulus yang diberikan oleh otoritas bursa di tengah volatilitas pasar saham, itu gelombang pembelian kembali saham atau buyback oleh perusahaan atau emiten terus mengalir deras. Menurut data OJK, melaporkan telah memberikan izin kepada 21 perusahaan untuk menggelar atau melakukan pembelian kembali atau buyback saham tanpa RUPS. Tonton video ini sampai selesai agar dapat memahami sepenuhnya mengenai aksi buyback saham dan Anda dapat mengambil langkah yang tepat untuk mengoptimalkan hasil investasi Anda. Sebelum kita lanjutkan, kita bahas sedikit teori mengenai buyback saham ini. Jadi, buyback saham adalah tindakan pembelian kembali saham oleh perusahaan yang menerbitkan saham tersebut, atau perusahaan membeli kembali saham yang sudah beredar di pasar dari para investor. Setelah saham dibeli kembali, perusahaan dapat memilih untuk menghapus saham tersebut dari peredaran atau menyimpannya sebagai saham treasury yang dapat digunakan di masa depan. Dengan melakukan pembelian kembali saham yang beredar, perusahaan secara otomatis mengurangi jumlah keuntungan yang harus dibagikan dalam bentuk dividen. Karena jumlah saham atau outstanding shares-nya itu sudah berkurang. Selain itu, perusahaan juga memiliki peluang untuk mendapatkan keuntungan di masa depan jika memutuskan untuk menjual kembali saham yang dibeli kembali tersebut saat harganya telah meningkat atau naik. Berikut adalah beberapa tujuan utama perusahaan melakukan buyback saham. Yang pertama adalah untuk meningkatkan rasio keuangan. Dengan mengurangi jumlah saham yang beredar, buyback saham dapat meningkatkan rasio laba per saham atau earning per share dan memberikan sinyal positif kepada investor tentang kesehatan perusahaan. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk mengurangi likuiditas saham di pasar. Dengan membeli saham, perusahaan mengurangi jumlah saham yang tersedia untuk diperdagangkan. Hal ini dapat meningkatkan nilai saham yang tersisa karena pasokan yang lebih terbatas. Kemudian yang ketiga, mempersiapkan cadangan modal. Saham dari buyback akan menjadi saham treasury yang disimpan oleh perusahaan. Saham ini dapat dijual kembali ketika harga saham mengalami tren kenaikan yang tinggi, sehingga perusahaan memiliki kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Terdapat beberapa alasan perusahaan melakukan buyback, yaitu yang pertama, untuk meningkatkan nilai dari saham yang masih beredar. Kemudian yang kedua, emiten bisa meningkatkan nilai atau harga saham karena jumlah saham yang beredar di pasar menjadi lebih sedikit. Kemudian juga buyback saham dilakukan oleh perusahaan ketika merasa harga saham mereka undervalue atau terlalu murah. Buyback dilakukan sehingga investor bisa mendapatkan imbal hasil yang lebih besar. Kemudian yang terakhir, lewat buyback, harga saham juga menjadi lebih menarik bagi investor. Earning per share atau rasio laba perusahaan terhadap setiap lembar saham yang beredar otomatis bakal meningkat atau naik. Untuk diketahui, ada dua cara perusahaan melakukan buyback, yaitu dengan cara tender offer dan yang kedua dengan cara pembelian langsung lewat pasar terbuka. Dengan melalui tender offer, artinya perusahaan menawarkan pembelian saham kepada pemegang saham di harga tertentu. Hal yang menarik dari tender offer adalah harga yang ditawarkan biasanya lebih tinggi dibandingkan harga di pasar. Kemudian kalau pembelian langsung lewat pasar terbuka, itu buyback dilakukan dengan membeli saham kembali melalui pasar terbuka. Perusahaan membeli langsung di pasar terbuka dengan harga pasar. Pembelian ini dilakukan selama periode tertentu. Sesuai aturan maksimal 20% dari modal disetor perusahaan. Setelah periode buyback, itu perusahaan bisa menjual kembali saham hasil buyback tersebut. Dengan penjualan ini, perusahaan akan mendapatkan cash dari serapan saham yang dijual.
Lalu, apa dampak buyback saham ini bagi investor? Berikut adalah beberapa dampak utama buyback saham bagi investor. Yang pertama, saham yang dibeli kembali oleh perusahaan atau emiten penerbitnya akan lebih liquid transaksinya. Transaksi jual beli menjadi lebih mudah dengan rata-rata transaksi harian akan meningkat. Yang kedua, dengan buyback saham, nilai saham yang dibeli oleh investor pun juga akan meningkat. Yang ketiga, stabilitas harga saham. Buyback saham dapat memberikan dukungan pada harga saham, mengurangi volatilitas, dan menciptakan kepercayaan di pasar, terutama saat kondisi pasar sedang tidak stabil. Yang keempat, sinyal kepercayaan manajemen. Buyback saham sering dianggap sebagai sinyal bahwa manajemen percaya pada nilai perusahaan dan prospek masa depan, yang bisa meningkatkan kepercayaan investor. Yang kelima, persepsi pasar. Buyback saham dapat mempengaruhi cara pasar memandang perusahaan. Jika dianggap sebagai upaya untuk mendongkrak harga saham, investor mungkin menjadi skeptis terhadap komitmen perusahaan terhadap inovasi dan ekspansi. Yang keenam, pengaruh terhadap dividen. Penggunaan dana untuk buyback bisa mengurangi jumlah kas yang tersedia untuk dividen. Hal ini bisa menjadi perhatian bagi investor yang bergantung pada pendapatan dari dividen. Oke, sekarang kita lanjutkan pembahasan mengenai buyback saham tanpa ROPS ini. Buyback yang dapat dilakukan tanpa perlu melakukan RUPS ini memberikan fleksibilitas bagi emiten dalam menjaga kestabilan harga sahamnya. Relaksasi ini memberikan batas maksimum buyback saham sebesar 20% dari modal disetor dan berlaku selama 6 bulan sejak tanggal 18 Maret 2025 yang lalu. Emiten atau perusahaan juga diwajibkan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan buyback secara berkala kepada OJK. Aturan OJK tersebut mengenai buyback tanpa RUPS ini juga mengatur sumber dana yang akan digunakan untuk pelaksanaan pembelian kembali saham atau buyback. Harus memenuhi beberapa ketentuan berikut. Yang pertama, tidak mempengaruhi kemampuan keuangan emiten atau perusahaan secara signifikan untuk memenuhi kewajiban yang akan jatuh tempo. Yang kedua, harus menggunakan dana internal emiten. Yang ketiga, bukan merupakan dana hasil penawaran umum dan bukan merupakan dana yang berasal dari pinjaman dan atau utang dalam bentuk apapun. Sampai saat ini, ada beberapa perusahaan yang telah mengumumkan secara terbuka bahwa mereka akan melakukan buyback. Beberapa perusahaan tersebut yaitu yang pertama ada PT Barito Renewables Energy Tbk atau BREN. Mereka menetapkan nilai buyback sebesar 2 triliun rupiah yang berlangsung dari tanggal 24 Maret hingga 23 Juni 2025. Kemudian yang kedua ada PT Chandra Asri Pacific Tbk atau TPIA juga melakukan aksi serupa senilai 2 triliun rupiah yang berlangsung dari tanggal 21 Maret hingga 20 Juni 2025 dengan batas harga maksimal Rp10.000 per saham. Yang ketiga ada PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk atau Cuan mengalokasikan 500 miliar untuk buyback dalam periode yang sama. Kemudian ada PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP, itu juga ikut serta dengan nilai buyback mencapai 815,61 miliar rupiah yang akan dimulai pada 2 Mei hingga 2 Juni 2025. Lalu ada Bank BUMN, yaitu Bank Mandiri, juga akan melakukan pembelian kembali saham atau buyback senilai 1,17 triliun. Lalu ada Bank BNI juga akan melaksanakan buyback sebesar 1,5 triliun. Kemudian juga ada Bank BRI yang akan melakukan buyback saham juga dengan jumlah sebesar-besarnya atau maksimal sebesar 3 triliun rupiah. Langkah buyback para perusahaan ini dinilai bukan sekadar upaya menjaga harga saham,
tetapi juga mencerminkan kepercayaan diri manajemen terhadap kinerja perusahaan. Ketika saham-saham mengalami tekanan berlebih, aksi buyback ini bisa memberi sinyal kuat bahwa saham tersebut undervalue atau murah, dan manajemen mengambil langkah konkret. Kebijakan ini juga mampu menstabilkan psikologi pasar, mencegah kepanikan, serta menarik kembali minat investor. Aksi buyback menjadi sinyal bahwa harga saham mulai menyimpang dari nilai intrinsiknya. Jika dilakukan oleh emiten dengan fundamental kuat dan valuasinya rendah, ini bisa jadi penopang signifikan untuk harga saham maupun indeks secara keseluruhan. Dalam kondisi pasar yang oversold atau dalam tekanan jual, buyback secara masif dapat mengurangi tekanan jual, menambah permintaan, dan memperkecil jumlah saham yang beredar. Hal ini berpotensi memperbaiki struktur harga dan menjaga indeks dari penurunan yang lebih tajam. Namun, perlu diperhatikan bahwa dampak buyback itu akan sangat bergantung pada kekuatan neraca keuangan si perusahaan dan dinamika pelaku institusi. Perusahaan dengan modal dan likuiditas yang kuat akan lebih mudah menahan tekanan dan menjadi incaran investor. Dan menurut saya, kebijakan buyback saham tanpa melalui RUPS ini hanya akan berdampak dalam jangka pendek terhadap kenaikan harga saham. Efektivitas kebijakan buyback saham tanpa RUPS tersebut juga dalam jangka panjang masih belum terlalu jelas, karena buyback saham tidak dapat secara langsung mendongkrak indeks harga saham gabungan atau IHSG ke level sebelumnya. Ada risiko dari sisi governance, yang mana tanpa RUPS, transparansi oleh perusahaan dalam melakukan buyback saham kemungkinan akan berkurang. Sekali lagi saya sampaikan bahwa buyback saham ini hanya akan berdampak jangka pendek, tidak akan efektif untuk jangka panjang, apalagi diharapkan untuk mendongkrak kembali IHSG ke level semula. Karena problem utama dari pelemahan IHSG sepanjang tahun 2025 ini adalah rendahnya tingkat optimisme pelaku pasar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sepanjang kondisi perekonomian Indonesia belum menunjukkan perbaikan, terlebih lagi adanya isu perang dagang global, maka bursa saham Indonesia masih akan bergejolak dalam beberapa waktu ke depan. Demikian pembahasan kita mengenai aksi buyback saham pada kali ini. Semoga bermanfaat dan mencerahkan. Share video ini agar makin banyak orang yang tercerahkan. Subscribe channel ini agar Anda tidak terlewatkan video-video menarik lainnya dari kami. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai, dan sampai jumpa lagi di video-video kami yang lainnya.